Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, dengan Pak Rinto. Halo Pak Rinto, semangat terus nih Pak, luar biasa. Selalu selalu semangat Mas, untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia Mas. Ya ini Mas, ya sekaligus ini Mas, mengajak bagi seluruh wajib pajak untuk bergabung dengan IWPI Mas, agar kita selalu kuat dan selalu bersatu Mas Awan. Luar biasa. Kalau mau gabung ke IWPI, kemana Pak websitenya? Iya, ke iwpi.info saja Mas, nanti di sana ada tata cara pendaftarannya Mas Awan. Jadi dana-dana yang terkumpul di dalam IWPI ini akan kita gunakan untuk seminar, untuk ini Mas, menyuratin DPR, menyuratin Kemenq, dan lain-lain Mas, kita gunakan segala lini yang kita punya, seperti itu Mas Awan. Bersurat Hmm, juga ke presiden, bersurat kita juga ke ini Mas, ketua DPR, ketua hmm, Komisi 11, juga kita sudah bersurat Mas, untuk mengadakan hmm, audiensi terkait dengan banyak hal Mas. Kalau di Komisi hmm, 11 terkait dengan Kortek Mas kemarin. Kalau kita juga hmm, permohonan audiensi ke Komisi 3 terkait dengan perilaku hakim di pengadilan pajak Mas, yang kebal hukum karena KY tidak bisa memeriksa hakim di pengadilan pajak Mas Awan. Oke, siap Pak, luar biasa. Jadi, sekarang kita mau bahas mengenai PPID lagi. PPID di mana katanya Pak Rinto sudah bertanya mengenai, ke PPID mengenai pemeriksaan luar biasa. Ini binatang baru yang muncul di pengadilan dalam kasus Iya, PT Aryon. Bagaimana betul Pak betul Mas. kasusnya, Pak? Iya, jadi saat di dalam persidangan Mas, itu tim sidang yang diwakili oleh Bapak Wisnu Prasetyo, yaitu sebagai supervisor dari pemeriksaan pajak PT Arya Indonesia, menyatakan bahwa kasus pemeriksaan Arya Indonesia ini saat pemeriksaan pajaknya ini bisa melanggar semua peraturan Mas Awan. Karena dalam hal kasus PT Arya Indonesia ini adalah kondisi luar biasa, seperti itu Mas Awan. Itu fakta yang terungkap di dalam pengadilan Mas. Sudah kami sertakan juga di dalam link YouTube-nya Mas, di dalam permohonan PPID kami kepada Kementerian Keuangan. Nah, ini Hmm, coba langsung saja Mas, saya share screen. Ini Mas. Nah, ini Mas. Seperti biasa Mas, formulir dari PPID seperti ini Mas. hmm, Nah, ini yang kami tanyakan banyak, tapi yang kami khususkan dalam konten kali ini adalah poin nomor 2 Mas. hmm, Terkait dengan pernyataan pemeriksaan luar biasa pada sidang pajak PT Arya Indonesia yang diucapkan oleh Saudara Wisnu Prasetyo selaku supervisor di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3 pada link YouTube ini Mas, menit ke 9:37. Apakah ada dasar hukum jenis pemeriksaan pajak, pemeriksaan luar biasa seperti yang diucapkan oleh Saudara Wisnu Prasetyo? Kunci jawabannya kita kasihkan Mas. Ada, tidak tahu, baru dipenjelasan Mas kalau ada. hmm, Nah, tujuan permohonan informasi ini ada apa, Mas? Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan atau peraturan yang mengatur putusan sidang yang tidak diucapkan di depan umum, serta dasar hukumnya. Selain itu, kami juga memohon informasi terkait pemeriksaan luar biasa, Mas Awan. Jadi kita hmm, fokuskan di pemeriksaan luar biasa ini, Mas. Nah, hmm. ini kita lihat jawaban dari Kemenq. Nah, ini, Mas. Sebentar, Mas. Tadi kita kirim 25 Oktober, Mas ya. 25 Hmm. Oktober, ini jawabannya 18 November, Mas. Oke. Heeh, 18 November. Nah, ini, Mas. Bah, ini, Mas. Informasi yang diminta sebagaimana tertulis pada formulir permintaan informasi, yaitu terkait dengan pernyataan mengenai pemeriksaan luar biasa pada sidang PT Air Indonesia yang diucapkan oleh Saudara Wisnu Prasetyo. Dengan link YouTube ini di menit ke 9:37. Nah, apakah ada dasar hukum jenis pemeriksaan pajak pemeriksaan luar biasa seperti yang diucapkan oleh Saudara Wisnu Prasetyo? Tanggapannya ini, Mas. Penjelasan dasar hukum jenis pemeriksaan pajak, pemeriksaan luar biasa, seperti yang diucapkan oleh Saudara Wisnu Prasetyo pada YouTube ini, Mas Awan, tidak dapat diberikan karena belum dikuasai oleh PPID. Yang dimaksud belum dikuasai oleh, yaitu PPID tidak menguasai informasi tersebut karena penjelasan yang diucapkan oleh Saudara Wisnu Prasetyo pada tautan yang YouTube ini, yaitu kondisi luar biasa, bukan pemeriksaan luar biasa. Jadi informasinya tidak dikuasai, Mas. Jadi ini sangat aneh sekali dari PPID Kementerian Keuangan tidak melihat utuh dari video, Mas. Jadi Hmm, sebelum sebelum Saudara Wisnu Prasetyo ini mengatakan kondisi luar biasa, Mas, itu hakim menyatakan, Mas, apakah dari saudara tergugat ini, kenapa kok melaksanakan pemeriksaan pajak ini melewati batas waktu, gitu loh, Mas. Nah, hmm, jawabannya itu adalah karena pemeriksaan pajak PT Air Indonesia adalah
dalam kondisi luar biasa, Mas. Jadi ini Mmm. sangat konyol sekali, Mas. Jadi jadi ini jadi beliau dari Saudara Wisnu Prasetyo ini mengatakan kondisi luar biasa ini saat ditanya, "Kenapa saudara ini melakukan pemeriksaan pajak melewati batas waktu?" Dijawablah, "Karena kondisinya luar biasa," gitu, Mas. Makanya di Mmm. dalam pertanyaan kami, apakah ada istilah pemeriksaan luar biasa? Seperti itu, Mas Awan. Mmm. Mmm. Jadi wah ini jadi tim PPD Kementerian Keuangan ini kurang ini, Mas, ya, kurang dapat memahami pertanyaan dari wajib pajak dengan baik ini, Mas Awan. Ya tinggal jawabnya Eh, tidak ada gitu kan? betul betul, Mas Awan. Heeh. Nah, ini terus kita lihat lagi, Mas, kami mengajukan keberatan, Mas. Karena kami tidak puas, kami ajukanlah keberatan, Mas Awan. Nah, ini keberatan, nah ini, Mas. Nah, ini keberatannya kami kirim, nah 3 Desember, Mas Awan. Mmm. Heeh. Berdasarkan jawaban dari permohonan informasi yang telah kami terima, mohon dapat dijelaskan apa kriteria kondisi luar biasa seperti yang diucapkan saudara. Nah, ini karena kita ngomong pemeriksaan luar biasa digiring ke kondisi luar biasa, Mas. Ya udah kami tanyakan, Mas, Oke. kondisi luar luar biasanya itu seperti apa, Mas Aman? Oke. Nah, ini ada jawaban juga, kita buka jawabannya, Mas. Dari ini kalau ini, Mas, ya, kalau kita keberatan kepada PPID, Mas, kalau ini kan PPID-nya sudah PPID tingkat 1, Mas, di Kementerian Keuangan. Ini kita Mmm. keberatannya itu langsung ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mas Awan. Jadi langsung tinggi Mmm. nih, Mas, di bawahnya menteri langsung, Mas Awan. Oke. Heeh. Nah, ini, Mas, kita lihat, Mas, 9 Januari langsung dibalas, Mas. Nah, kita Mmm. baca. Nah, ini Sekjen, Mas. Oke. Langsung yang jawab Sekjen, Mas, Pak Heru Pambudi, Mas Awan. Oke. Nah, tanggapan terhadap pertanyaan dalam formulir keberatan berdasarkan jawaban dari permohonan informasi yang telah kami terima. Mohon dijelaskan kriteria dari kondisi luar biasa seperti yang diucapkan Saudara Wisnu Prasetyo, yaitu sebagai berikut. Frase kondisi luar biasa dinyatakan dalam pertimbangan karena prosedur pembahasan akhir hasil pemeriksaan PT Air Indonesia tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya sebagaimana diatur pasal 45 ayat 3 PMK 17/2013 tentang tata cara pemeriksaan. Nah, sekarang dia menggunakan PMK, Mas. Nanti kalau dia Oke. melanggar ini, dia gunakan SE. Oke. Adapun bunyi pasal 45 ayat 3 PMK 17 tahun 2013 dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 3 atau ayat 5 dan atau berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pemeriksa pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut, Mas Awan. Nah, Mmm. ini prosedur pembahasan akhir prosedur pembahasan akhir hasil pemeriksaan PT Air Indonesia yang tidak sesuai dengan PMK 17 tahun 2013, yaitu prosedur di mana wajib pajak melakukan upaya menghadap kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3, Mas. Dalam hal ini adalah Bapak Farid Baktiar, Mas Awan. Mmm. Dan mengajukan permohonan untuk diberikan kesempatan membuat tanggapan SPHP yang kedua, yang selanjutnya permohonan wajib pajak tersebut bisa disetujui atau dipenuhi dengan itikat baik dari Dirjen Pajak, CQ, Kanwil, DJP Jatim 3, kemudian wajib pajak menggunakan kesempatan membuat tanggapan SPHP yang kedua sehingga penyelesaian hasil pemeriksaan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini sangat terjadi ini, Mas, pembohongan publik, Mas Awan. Jadi yang terjadi seperti ini, Mas Awan. Mmm. Pemeriksaan pajak PT Air Indonesia ini sudah melanggar PMK tentang tata cara pemeriksaan, Mas Awan. Dalam hal yaitu jangka waktu pengujian Mmm. yang 6 bulan tadi, Mas. Karena ini pemeriksaan lapangan, sudah dilanggar. Mmm. Terus setelah itu karena sudah dilanggar, keluarlah Mmm. SPHP, Mas. SPHP-nya ini Mmm. angkanya fantastis, Mas Awan, sangat luar Mmm. biasa, Mas. Mmm. Sekitar 6 miliar lebih, Mas Awan. Mmm. Nah, dalam SPHP ini, Mas, tidak ada rincian dasar koreksi, Mas, atau kertas kerja pemeriksaan dari tim pemeriksa pajak, Mas Awan. Mmm. Nah, dari tim PT Air Indonesia juga sudah bersurat meminta rincian dasar koreksi, Mas. Namun Mmm. tidak diberikan sampai dengan jangka waktu sanggahan atau tanggapan SPHP PT Air Indonesia berakhir, Mas Awan. Mmm. Nah, karena kami tidak bisa menggunakan kesempatan kami membuat sanggahan yang lebih baik karena tidak ada rincian dasar koreksi. Nah, akhirnya tetap dilakukan pembahasan akhir, Mas Awan. Mmm. Nah, di pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut ternyata tidak mau membahas angka juga, Mas, tim pemeriksa pajak, Mas. Tidak Mmm. mau menunjukkan dasar koreksinya sekian sekian poin sekian angka ini dari mana, tidak mau menunjukkan, Mas Awan. Mmm. Nah, terus juga
di dalam sanggahan SPHP PT Aran Indonesia juga tim ini Mas, tim pemeriksa pajak itu juga tidak mau memasukkan di dalam berita acara pembahasan akhir Mas, karena di dalam tanggapan SPHP PT Aran Indonesia itu menjelaskan masalah formil yang dilanggar oleh tim pemeriksa pajak Mas, itu tidak mau dituangkan di dalam ini Mas, berita acara pembahasan, riset pembahasan, ikhtisar dan lain-lain Mas Awan. Nah, oleh karena itulah saya sendiri menghadaplah kepala Kanwil karena kebetulan ada link kami kenal gitu Mas Awan. Nah, kamilah menghadap. Nah, kami menghadap itu Mas, bukan minta belas kasihan Mas, kami menyatakan dengan tegas bahwa tim pemeriksa pajak yang di bawah pimpinan Bapak Kakanwil ini telah melanggar PMK nomor sekian-sekian-sekian. Dan setelah melanggar PMK sekian-sekian itu hasil SPHP-nya itu tidak ada rincian dasar koreksi Mas Awan. Nah, dari situlah dari Bapak Kakanwil memanggil timnya. Nah, ternyata beliau mengakui Mas, memang tidak diberikan KKP atau rincian dasar koreksi Mas Awan. Nah, dari situlah besoknya itu kami dipanggil, kami diberikanlah rincian dasar koreksi sama KKP. Tapi Mas, yang paling penting, mereka memberikannya dengan tidak ikhlas, bukan itikat baik Mas, dengan tidak ikhlas. Kenapa kok saya katakan tidak ikhlas Mas? Karena dari 75 KKP atau rincian dasar koreksi, kami hanya diberikan 14 atau 15 halaman. Gitu Mas Awan. Dengan 14 atau 15 halaman ini gimana upaya yang kami lakukan? Kami terpaksa membuat sanggahan SPHP yang kedua, itu Mas Awan. Jadi kami tidak meminta belas kasihan kepada Ditjen Pajak untuk meminta ini Mas, Mas Awan. Jadi ini karena tim dari pemeriksa pajak yang telah melanggar peraturan Mas Awan, jangka waktu pemeriksaan maupun ini Mas, tentang prosedur pemeriksaan Mas. Jadi mereka ini melakukan prosedur pemeriksaan dengan tidak objektif Mas Awan, hanya menggunakan subjektif aja, seperti itu Mas Awan. Oke, jadi Jadi seperti itu Mas Awan. Jadi sampai sekarang pun, nah itu tidak bisa dijelaskan dasar hukum pemeriksaan luar biasa yang melewati jangka waktu ini Mas Awan. Oke, jadi kembali ke hukum Pak, Indonesia negara hukum. Kondisi luar biasa itu ada di PMK 17 pasal berapa? Tidak ada Mas, makanya Oh, dia tidak tidak ada? menjawab Mas. Nah, karena kami mengarahkan pemeriksaan luar biasa itu tidak ada, mereka mengarahkan pernyataannya dari tim sidang itu, yaitu Bapak Wisnu Prasetyo, ngomongnya adalah kondisi luar biasa, bukan pemeriksaan luar biasa, gitu Mas Awan. Padahal kata-kata kondisi luar biasa ini karena hakim menanyakan, kenapa Bapak kok melakukan pemeriksaan itu melewati batas waktu, Mas? Oh, jadi gini Pak, nanti kalau nanti SKP ternyata sah dan Bapak harus bayar, Bapak nggak usah bayar. Entar ditanya, "Kenapa nggak usah Bapak tidak mau bayar?" Bapak tinggal bilang, "Ada kondisi luar biasa." Oh, iya 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 iya. Ya kan? Alasannya apa? Ya tinggal diatur aja alasannya apa, pokoknya ada Iya kondisi iya luar iya iya biasa. iya 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 iya. Nggak usah bayar, Pak. Heeh. Jadi ini Mas ya, kalau bisa saya simpulkan Mas, ini banyak juga Mas, di sidang-sidang pengadilan pajak tentang pelanggaran jangka waktu pemeriksaan. Ini ternyata Mas, mohon maaf Mas, ini Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ini kurang memahami Mas, bedanya jangka waktu pemeriksaan pajak yang di dalamnya ada dua Mas. Jangka waktu pemeriksaan pajak ada dua Mas Awan, jangka waktu pengujian itu mulai dengan ini Mas ya, surat perintah pemeriksaan sampai dengan SPHP Mas. Terus ada lagi jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan Mas. Ya. Nah, itu adalah jangka waktu pemeriksaan pajak. Terus ada lagi jangka waktu penerbitan itu Mas, SKP. SKP. Itu 5 tahun Mas Awan. Lah, ini di sidang-sidang pengadilan pajak ini Mas, mereka ngomongnya Mas, yang kamu permasalahkan kan penerbitannya Mas, karena dia menggunakan kata-kata di dalam pasal 23. Ini Mas, Undang-Undang KUP Mas, yang mengatakan bahwa ini Mas yang bisa digugat adalah surat ketetapan pajak atau ini Mas ya, surat keputusan yang penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Mas. Jadi frasa penerbitannya ini Mas, ini dikatakan hanya tata cara penerbitan Mas. Mereka mau menggunakan hanya PMK 80, seperti itu Mas, tidak mau menggunakan PMK 17, itu Mas Awan. Yang di mana PMK 80 ini Mas hanya format Mas. SKP itu bentuknya seperti apa, ada kopnya. Seperti itu Mas Awan. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi DJP bisa menggunakan istilah kondisi luar biasa untuk melanggar hukum. Jadi nanti kalau teman-teman kena SKP, ya udah nggak usah bayar. Alasannya apa? Kondisi luar biasa, gitu aja. Betul sudah baca ya, karena SKP yang diterbitkan ini berdasarkan dari kondisi luar biasa Mas Awan. Betul betul betul. Luar biasa Pak, luar biasa Iya iya. IPPI. Kita dapat insight-nya. Terima kasih Pak Rinto, jumpa lagi di podcast Oke, berikutnya Pak. sama-sama Mas Awan.